Oke guys, jadi ini usai sudah ini gara-gara keran satu saja. Kalau sub ini sudah pasti harus bongkar bagian atas semua, bahkan sampai ke keran-keran 3 keran. Ini dispenser sub, makanya Anda tonton videonya. Kalau sebelum pernah bongkar ini harus pikir dan hitung dulu, karena ini dari mana, kemudian keran ini bagaimana. Karena keran ini saya lihat di online ini ada tapi berbeda ya. Kebetulan ini keran ini masih bisa sakalin, kemudian ini menjadi tidak ganti keran, dispenser sub. Kemudian kalau mau kuras air, ini di sebelah kanan dari belakang ini ada yang namanya tutup ini. Jadi kalau air di atas ini kemudian dicopot di sini akan keluar semua. Ini sama dengan nguras. Jadi kuras ini dari tabung yang dingin sampai panas ini keluar semua. Jadi ini ngurasnya seperti itu. Oke, sebelah kanan. Ada yang agak turun ada. Jadi berbagai model ini berbeda, tapi semua ada untuk membuang air kuras. Jadi ini dicopot, ada buat satu, ada yang tidak. Sistem drat ada juga. Kemudian ini menggunakan kompresor, kondensor. Jadi ini sistem ini seperti kulkas sistem dinginnya ya, dengan kompresor, bukan dengan peltier. Jadi yang kemarin saya pegang ini peltier, ini menggunakan kompresor. Kemudian di sistem ini ada sebuah modul. Jadi modul ini mengerjakan semua yang diinginkan klik, tetapi ini ada pengendalinya. Setiap kiriman ini dikendalikan oleh berbagai macam perangkat. Misalkan klik, kemudian pelampung ini akan mutus air penuh atau tidak. Ini hubungannya dari modul kemudian ke pelampung sehingga air ini tidak terjadi luber. Jadi seperti itu. Panas pun ini klik. Kemudian saya pesan para pengguna dispenser ini, kalau tidak penting-penting amat, butuh amat, si saklar merah ini panas, ini kalau bisa jangan dihidupin terus. Artinya seperti ini pemakaiannya. Kalau misalkan butuh panas 10 menit mendatang, sekarang saya nyalain panasnya, 10 menit mendatang ambil air panasnya, kemudian dimatiin. Ini yang jadi masalah, keran bagian panas ini yang keropos. Jadi masalahnya hanya seperti itu, karena dingin ini tidak ada masalah. Kalau panas hidup terus-menerus, bahkan tahun, sudah saya jamin. Jadi saya berani jamin, taruhannya saya, pasti keropos ini. Nggak di keran, nggak diselang. Jadi kalau kebutuhan panas, klik. Saklarnya pencet yang merah. 10 menit mendatang, panas, ambil, kemudian sudah tidak butuh lagi, Anda matiin. Sudah saya jamin. Keran bagian panas ini pasti awet. Jadi saya taruhannya ini tidak main-main. Ini dispenser sub. Siang guys. Oke guys, jadi menurut saya ini kalau pemula harus hati-hati. Walaupun ini sebuah dispenser, ini sub termasuk yang lama, tipenya ini sebentar, tipenya SWD 80 EHL strip backkain. Ini termasuk runyam kalau para pemula ini. Ini bongkarnya yang setengah mati nih. Jadi Anda harus pikirkan cara bongkarnya. Satu langkahnya, ini ada blok di sini nih. Ini memang termasuk runyam ini. Kalau kerusakannya di posisi di depan. Ini yang dimaksud lagi rusak di posisi di keran. Jadi harus bongkar semua. Ya. Kemudian yang namanya casing di atas ini, kerannya ini di atas ini bisa dari belakang, tetapi casing yang di sini keran ini harus nih yang di depan ya. Jadi ada baut dari belakang bawah 2,
masuk ke lubang yang ini nih. Ya, jadi lurus ke sono satu, kemudian yang di atas ini satu, bawah satu, satu, jadi 4. Ini nguncinya seperti ini. Jadi ini harus punya obeng panjang juga, 1 ya. Ini saya jelasin saja karena ini penyakit di kran bagian hot, panasnya ini ngalir terus. Kran ini, 3 ini paling kanan dingin, hangat, dan panas. Kemudian ini diparalel oleh seperti ini nih. Jadi ini Anda jangan sampai lupa ini urusannya ini sudahan. Jadi masangnya seperti ini, nyopotnya dari atas ada baut 4 ini masalahnya nih. Ntar di casing tadi itu ada baut 4 ini baru bisa lepas seperti ini. Titik bautnya 4 ini di casing ya. Sudah pasti bisa, tapi pelan masuknya. Kalau main samber ini nggak bakalan ini tambah rusak. Iya. Tuh ada bautnya 4 untuk kedudukan kran. Ya, tadi gampang itu. Oke guys, siang ketemu lagi dengan Jack Volta lagi nih. Ini saya anggap ini runyam. Saya saja yang sudah biasa pegang dispenser, ini buka ini memang harus hati-hati. Sampai-sampai bautnya saja saya pisahin. Kira-kira seperti itu. Kemudian tentang kran ini. Tentang kran saya satu-satu lepas kemudian saya pisahin. Kalau masangnya takut ada yang salah. Apalagi para pemula. Makanya ini khusus sub ini harus hati-hati nih. Ini menggunakan kompresor. Jadi proses dinginnya ini kompresor. Ya, air dinginnya. Kemudian hot tetap sama dengan elemen. Kemudian lagi nih. Otomatis pompanya ini menggunakan pelampung ini, bukan termistor. Yang saya kemarin Miyako bukan. Jadi kalau air ini penuh, kalau air ini penuh, naik ke tekan air ini, kemudian pompa ini berhenti. Jadi kira-kira seperti itu sistem kerjanya. Ini pompa, ini tabung bawah, galon bawah. Ini ada pompanya ini. Ini pompa 12 volt. Jadi seperti itu. Tapi kerjanya ini oleh pelampung. Kemudian ini ada switch pintu. Jadi kalau pintunya tidak tertutup, si modul program ini tidak bekerja. 3 keran ini, yang masalah ini bocor di sini. Tapi ini bisa dibuka. Apa sebenarnya masalahnya bisa? Saya sudah ngelacak di online. Kalau mau ganti ini beda tipe, tapi yang saya maksud jangan-jangan ini sama di bagian si karet dalamnya ini. Jadi keran sub ini termasuk di pasaran tidak ada ini keran ini nih. Oke, jadi pelampungnya sistem kerjanya kalau turun, pompa pengisian air yang di bawah ini nyedot dari galon. Kalau air ini penuh, ketekan air, ini akan mutus. Jadi ini menggunakan switch ini. Ya, switch. Jadi tidak menggunakan termostat. Menggunakan switch ini. Jadi kalau ini naik, ini bunyi cetek, kemudian mutus pompanya, ini tidak hidup dan tidak ngisi. Kira-kira seperti itu. Ini saya hanya ngasih pengetahuan saja karena ini termasuk runyam ini. Kalau sudah dari sisi per ini saja, kalau seperti saya pekerja panggilan, kalau nggak titis-titis amat, ini saya jamin ini saya habis hari ini nih. Pulangnya malam gara-gara dispenser 1, kira-kira seperti itu. Jadi makanya Anda kalau para pemula harus hati-hati urusan dispenser sub ini. Ini termasuk super ini, maksudnya supernya ini pelan-pelan ini ngurutinya. Tapi kalau sudah tahu sebabnya tidak ada masalah. Karena misalkan pendingin kompresor ini mati tidak ada dingin, apa kompresornya atau termisnya atau bocor di kondensor. Ini kondensor menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 1/10 ya.
tabung panas jejer dengan kompresor. Kemudian ini kabel-kabel untuk otomatis tuh pelampung pompa masuknya ke modul ini. Modulnya seperti ini. Ini shaft yang tipenya tadi saya sebutin itu. Ya, oke. Jadi seperti ini saja modulnya dan ada tutup dari belakang. Ini tidak ada masalah di modul ini. Keran ini bocor. Sip keran panas bocor ini jadi pompa ini hidup terus. Kira-kira seperti itu. Anda lihat penampungnya. Yang penting kalau bongkar, kalau pemula hati-hati nih. Pelan-pelan. Ntar saya kasih tahu ini.